就不负年芳，能于一种平凡中望而同过，不为他乡，不为昏黄，只为这苍茫换一场戎装。迎着光，勇敢对望，就让那暗沙纷纷都退让，势不可挡。追着光，让梦绽放，以勇往的模样，将平凡信仰统统点亮。就让那风霜过往，走过的地方变成万千光芒，期待的模样。Konon, di sudut tenggara jauh dari daratan tengah, terjadi bencana bertahun-tahun, rakyat hidup menderita. Saat itu muncullah pahlawan yang gagah berani. Dia pemberani dan cerdas menenteramkan dunia. Dengan bantuan Qi Cheng, Fan, Wei, 9 keluarga besar dan lainnya, dia menyusun strategi dan ciptakan era kemakmuran di dunia. Dia penguasa tertinggi kota 9, Qihua. 9 keluarga yang membantunya saat itu, 9 bangsawan besar saat ini. 13 tahun lalu, tuan kota sakit parah. Para putranya berebut tahta. 9 bangsawan besar turun tangan menenangkan kekacauan, tapi menelan banyak korban jiwa. Akhirnya, hanya tersisa putra bungsunya, Qi Cheng. 9 bangsawan besar dihormati semua orang, dan kisah mereka diceritakan dari mulut ke mulut oleh rakyat. Setelah itu, untuk mensyukuri pengorbanan 9 keluarga, rakyat menamai tanah mereka Kota 9. Guru, aku masih mau tanya. Tanya apa? Apa tuan kota saat ini orang yang kompeten? Maksudmu, Qi Cheng? Menurutku, tuan kota yang kompeten harus rajin mengurus pemerintahan dan menangani secara langsung. Cuacanya cerah dan udaranya segar. Cocok untuk baca buku dan periksa laporan. Yanxiang. 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 Tugas-tugas ini kuserahkan padamu. Ini semua Yanxiang. Yanxiang, tulisanmu indah bagai mutiara. Tugas dari tuan kota pasti selesai dengan mengalir seperti air dan sekali napas. Aku percaya padamu. Bukan begitu. Tuan kota, peribahasanya bukan begitu. Lagi pula, tuan kota, harusnya tuan periksa sendiri. Kita sudah seperti saudara. Yang periksa sama saja. Percaya diri saja, hah? Ini... Jangan sia-siakan harapan tuan kota. Aku percaya padamu. Tuan mau kemana? Santai sebentar. Guru, jika tuan kota punya guru seperti guru, dia pasti bisa melakukannya. Jika nantinya aku jadi gurunya tuan kota, aku pasti akan membuatnya rajin bekerja untuk menyejahterakan rakyat. Jadi kalian harus rajin belajar. Buat kota 9 jadi lebih kuat dan lebih baik. Mengerti? Mengerti. Gauran? Kagauran.
Kalian lapar kan? Ayo. Iya, pelan-pelan. Semuanya kebagian. Ini, hati-hati. Ini. Pelajaran selesai. Cepat pulang. Sampai jumpa, Bu Guru. Ayo kita pulang. Ayo. Fan Yun, aku datang menjemputmu. Ayo pulang. Katakan, apa topik hari ini? Aku dukung saja usulannya. Orang zaman dulu bilang, istri adalah penolong suami. Oh iya. Lihat tuan kota kita, sejak dewasa, setiap tahun membeli istri, setiap tahun selalu gagal. Haja. Pepatah lama mengatakan, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Tapi kini jalannya sudah putus. Kalau begitu, menurut Tuan Liu, biarkan Tuan Kota menikah dulu. Setelah itu, baru rencanakan urusan besar. Benar. Kita carikan tuan kota seorang istri bijaksana yang bisa memengaruhinya diam-diam. Menurutku, Biar aku selesai bicara dulu. Mungkin saja ini sangat bermanfaat bagi tuan kota. sudah selesai kan? Menurutku, kita jangan berdebat di sini lagi. Langsung pilih satu untuk tuan kota, selesai kan? Tuan Zhao, kau benar-benar veteran medan perang. Ya, lihat Apa kau itu. tidak tahu? Sekarang sudah beredar rumor kalau kita bertiga orang tua ini sudah merebut kekuasaan Tuan Kota. Gara-gara itu, Tuan Kota jadi mengabaikan urusan penting. Memangnya ada hal seperti itu? Nah, Tuan Liu, apa kau sudah punya calon? Uang sewa sekolah swasta ini sudah menunggak. Benar-benar meresahkan. Andai rumah ini bisa lebih berharga lagi. Miskinnya. Meledak ke dapur lagi. Ayah, Tuan Fanci, Jangan kemari, aku bisa. ayah bisa, tapi dapur ini tidak. Ini sudah keberapa kali? Kalau begitu kemari. Awas, aku mau lihat apa panciku. Dibakar ayah sampai berubah lagi. Ay. Ayah, ayah ini ayah kandungnya penjual panci kan? Bukan, ayah hanya ingin menyeduh teh. Lihat ini. tamu macam apa yang begitu terhormat sampai Tuan Fanci yang malas dan tidak tahu apa-apa harus menyeduh teh sendiri? Tuan Liu, cukup terhormat kan? Tuan Tuan Liu, Liu? Hah? Tuan Liu, silakan minum teh. Ayah, jangan-jangan ayah tadi pakai air sumur untuk menyeduh teh Tuan Liu. Hah? Tuan Liu, teh panas. Silakan. Maaf, sebenarnya ada urusan apa Tuan Liu datang berkunjung? Aku ingin minta tolong satu hal pada kalian. Jika kalian bersedia menerimanya, 500 keping emas. 50 tahil ini uang muka.
Aku terima. Ada urusan apapun, perintahkan saja. Nona Van, kemarilah, duduklah, bicara sambil duduk. Akan kudiskusikan dengan kalian. Vanyon, kau masuk ke kediaman Ci, menikah dengan Tuan Kota dan jadi istri Tuan Kota. Gaoran diizinkan bekerja sebagai kepala pengawal kediaman Ci. Tuan Liu, masalah ini tidak bisa dirundingkan. Ini memang tidak bisa dirundingkan. Hah? Bikin kaget. Kenapa kau sembunyi dan minum arak sendirian? Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Besok kita ke kediamannya kembalikan emasnya. Tidak boleh. Kenapa? Tuan Liu ingin aku masuk ke kediaman Ci untuk bawa pengaruh baik bagi Tuan Kota. Kebetulan waktu kecil aku selalu ingin jadi pejabat. Kita masuk ke kediamannya untuk lihat-lihat. Siapa tahu bisa lakukan sesuatu. Benar kan? Ini masih tidak benar. Gauran. Pikirkan dari sudut pandang lain. Kita sudah terima mahar 500 keping emas. 500 keping emas. 500 keping emas itu bisa bantu sekolah swasta. Benar kan? Iya kan? Iya kan? Gauran, itu 500 keping emas loh. Hah? Orangnya belum masuk ke kediaman, tapi ujian dari 3 tetua sudah dikirim duluan. Lihat ini. Vanyon, bagaimana rencanamu tangani hadiah ketiga keluarga ini? Makna hadiah ini bukan saat menerima, tapi saat memberikan. 3 tetua sudah berniat baik. Jika aku kembalikan, berarti menolak niat baik mereka, kan? Lagi pula, aku belum pernah pakai kain sutra brokat semahal ini. Jadi maksudmu? Maksudku... Lihat saja nanti. 春风秋雨，花开已尽，落红花正你，滋养晚生，不曾求过一粒。也愿以云之名，点燃自己，为天下黎明。明月清风伴心中无尘，纷纷扰扰，起起落落，坎坷又如何？回望的一刻，今生值得。当渴望黎明，有些事梦醒着，迎着光，洒一路成歌。我愿意化作点亮前方长明的灯火，绕过那是非偏见和狂热。
Tuan Besar. Dia pakai jubah sutra toko kita. Dengan sulaman benang emas, motif kupu-kupu kebahagiaan ganda. Dia pakai sutra ciang polos dari toko kita. Dengan sutra kesi biru batu, rok istana motif awan, kelelawar emas, naga emas. Dia pakai sial bahu berkerah, bermotif kupu-kupu kebahagiaan ganda, rajutan benang emas toko kita. Secangkir teh ini dibawakan Nyonya dengan sangat tenang. Aku sudah menunggu 4 jam. Harus tunggu sampai kapan? Menyiksa sekali. Ternyata kediaman Ci dalamnya seperti ini. Banyak pusaka langka. Berapa perak yang mereka habiskan? Seorang tuan kota abaikan mata pencaharian dan keselamatan rakyatnya. Tapi di kediamannya malah hidup mewah. Bikin marah saja. Tuan Kota, ini malam pernikahan. Anda tidak ke tempat Nyonya. Kalau 3 tetua sampai tahu... Kenapa kalau sampai tahu? Urusan yang harus kutangani setiap hari. Semua urusan besar. Semua menyangkut negara. Tuan Kota. Konsentrasiku jangan pecah. Lalu, rapat besok pagi. Tentu saja tidak pergi. Dia sudah pergi? Nyonya, ini tehnya. Kau itu siapa? Nama hamba Suyin. Hamba diutus atasan melayani Nyonya. Oh, begitu. Tidak apa-apa, cepat bangun. Hamba pantas mati. Maafkan hamba. Hamba tidak sengaja. Mohon maafkan hamba. Tidak apa-apa. Nanti aku bisa bersihkan sendiri. Ayo, bangun. Nyonya tidak menyalahkan hamba. Apa yang perlu disalahkan? Hanya cangkir teh. Ini hal lumrah kan? Kenapa menyalahkanmu? Ini... Tapi nanti saat bersamaku, kau jangan terlalu kaku ya. Lebih santai sedikit. Nyonya yang terbaik yang pernah hamba temui. Kalau begitu, apa ada nyonya lain di kediaman ini? Tidak, sama sekali tidak ada. Nyonya satu-satunya istri tuan kota. Selama ini Nyonya adalah sosok yang tiada tara, tiada duanya, dan yang mampu menggerakkan hati tuan kota. Menyampaikan pesan lisan Tuan Kota.
Nyonya, Tuan Kota sibuk dengan urusan penting malam ini, jadi tidak akan ke kamar untuk istirahat. Beliau secara khusus memerintah hamba untuk beritahu Anda. Aku mengerti. Maka hamba undur diri dulu. Aku pernah dengar rumor Tuan Kota tidak tertarik pada wanita. Ternyata benar. Jadi tuan kota ini ternyata mudah sekali. Kalian semua boleh pergi. Bahkan istri sendiri dipilihkan 3 tetua. Bagaimana cara melepaskan diri? Mereka pasti makin menentang yang akan aku lakukan. Suyin, menurutmu hari ini apa Tuan Kota akan ke tempat kita? Menurut pengawal Wei, beberapa hari ini Tuan Kota tidak akan kembali. Kalau tidak datang, bagaimana aku bisa mulai mengajar? Begitu ya? Baiklah. Suyin, kau bisa ceritakan padaku tentang Tuan Kota? Kau masuk ke kediaman ini duluan, pasti tahu lebih banyak. Sini, jangan berdiri, duduk ceritakan Hamba sambil tidak duduk. berani. Ayo duduk, aku sudah bilang kan, saat bersamaku di sini, kau tidak usah terlalu kaku, santai saja. Ayo, cerita. Coba lihat. Sebagai istri baru Tuan Kota, sudah 5 hari berturut-turut tidak bertemu suamiku sendiri. Sepertinya di dunia ini tidak ada orang yang lebih malang dariku, kan? Setelah Tuan Kota dewasa, beliau tidak acuh pada urusan penting. Dia jarang ikut campur urusan pemerintahan, tapi suka bersenang-senang. Paling suka minum arak, bersenang-senang, dan mengadu jangkrik. Jika Nyonya bisa main bersamanya, pasti Tuan Kota akan sangat senang dan sangat gembira. Waktu itu Tuan Kota bilang ini demi mencari inspirasi untuk menulis puisi dan syair. Dia bilang begitu? Iya. Pandai sekali cari-cari alasan. Sebenarnya Tuan Kota tidak selalu seperti ini. Hamba lihat biasanya dia cukup rajin belajar. Dia sering baca buku sendirian di ruang belajar. Ruang belajar? Di sini. Hei, tangkap kau! Coba kuraba kau siapa? Kenapa gemuk sekali? Wecu, kenapa hari ini kau berjenggot? Biar kulihat. Aku sudah bilang tidak mau main. Wecu memaksa aku. Dari tadi dia jalan-jalan terus di sini. Dia sedang apa? Tuan. Maaf, apa ada yang bisa dibantu? Tidak ada. Baiklah. Tunggu. Bisa mengantarku ke pavilion Cilin?
Pavilion Cilin. Oh. Ternyata tuan ini hanya tersesat ya. Tidak. Jangan banyak omong kosong. Mau mengantarku atau tidak? Ayo sini. Lewat sini. Sudah kubilang lewat sini kan? Di sini, Pavilion Cilin. Buku yang kau cari pada dasarnya ada di sini. Aku sangat berterima kasih. Sudah kubilang aku tahu jalannya kan? Tadi aku bilang apa? Kalau melebihi 30 langkah, kau pasti tersesat. Kau ke Pavilion Cilin mencari buku kan? Hah? Oh, benar. Aku ke Pavilion Cilin untuk meminjam sebuah buku. Untung bisa bertemu tuan ini. Dia yang mengantarku masuk. Tuan ini yang mengantarmu masuk, atau kau yang mengantar tuan ini masuk? Wei Ying. Oh ya, siapa namamu? Namaku Fan Yun. Fan Yun? Nyonya, aku, Panglima Pasukan Pengawal Kiri, Wei Ying. Dia ini Ajudan Biro Administratif, Yan Qiang, putra pamanmu, Tuan Fan Hui. Kalau begitu, kita semua keluarga. Benar. Benar. Kalau begitu, terima kasih banyak pinjaman bukunya. Nanti aku akan pelajari dengan baik. Baik. Baik, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Kami tidak mengantar. Dia istri Tuan Kota, putri Tuan Fanci. Jarang sekali melihatmu bersikap ramah pada wanita, hah? Aku tidak seperti Tuan Wei. Selalu didatangi banyak wanita. Ternyata di kediaman Ci ada tempat seindah ini. Pantesan semua orang ingin masuk sini. Aku tidak bermaksud memetiknya. Pokoknya, sekarang ini milikmu. Terima kasih. Mana buku panduan catur yang di meja? Kau Panglima Pengawal Kiri yang terhormat, buku panduan catur saja tidak rela.
Buku panduan catur itu bukan buku biasa. Di dalamnya ada rahasia Tuan Kota. Rahasia? Rahasia apa? Di sana ada ulasan Tuan Kota tentang makan, minum bersenang-senang, dan keburukan setiap pejabat. Apa? Dia mencatat keburukan orang di buku catatan. Kalau sampai ketahuan para guru tua, akan diceramai sampai mati. Benar. Dibahas saja sudah kesal. Aku Panglima Pasukan Pengawal Kiri Wei Ying yang terhormat. Dan kau, pejabat termuda dalam sejarah Biro Administratif. Harusnya masa depan kita semua cerah. Tapi apa hasilnya? Tiap hari hanya berdiam diri di tempat ini, menyanyiakan masa muda. Ya, mungkin setelah Tuan Kota menikahi Nyonya, dia jadi bisa diatur. Kamu benar-benar yakin Nyonya ini bisa mengatur Tuan Kota? Semoga saja. Tuan. Kau belum selesai membacanya. Aku tidak buru-buru. Bagaimana kalau kau buru-buru saja? Hari sudah mau gelap. Aku tidak tahu tuan mana yang datang kemari untuk nikmati bunga. Begini saja, nanti kalau aku menyeduh teh dengan bunga Phoenix ini, kau yang pertama mencicipi ya, sebagai balasan. Namaku Wei Ying. Namamu Wei Ying? Aku Panglima Pasukan Pengawal Kiri Wei Ying. Dia pakai jubah longgar kerah silang dengan pola tenunan bangsawan, lalu liontin giok putih sehalus lemak domba, dan tali sabuk benang perang sutra es. Sepatu botnya 6 penjuru bermotif macan. Hanya Tuan Kota. Tuan Kota? Ternyata kau ini Panglima Wei yang sangat termasyur itu ya? Aku sudah lama mendengarnya. Katanya kau ini orang kepercayaan yang paling disayang Tuan Kota. Beruntung bisa bertemu langsung. Ternyata memang sesuai reputasinya. Si paling jenius yang sesuai dengan reputasinya. Kau sendiri siapa? Aku. Namaku Fanion. Kau ini istrinya Tuan Kota? Baru masuk sudah bertemu Tuan Wei. Aku sungguh beruntung. Berada di sisimu seolah bisa merasakan sebagian pancaran cahaya. Tuan Kota. Pancaran cahaya. Pancaran cahaya seperti apa? Ya, sejenis cahaya Tuan Kota yang memancar puluhan ribu kaki. Cahaya Tuan Kota bersinar ke segala tempat. Kita semua bisa merasakannya. Oh, aku ada urusan penting. Aku pergi dulu. Terima kasih untuk ini. Namanya Wei Ying. Kenapa dia nyebut dirinya Wei Ying? Kedua orang itu akhirnya bertemu. Benar, sudah bertemu. Sudah beberapa hari menikah, tapi sosoknya tidak kelihatan. Tampaknya istri Tuan Kota ini biasa-biasa saja. Lebih baik segera cari pria lain yang lebih baik. Sudah kucari. Menurutku perkataan itu keliru. Mereka berdua belum lama menikah, jadi belum terlalu akrab. Jika mereka sudah saling akrab, mungkin tidak bisa dipisahkan lagi. Ya, tunggu sebentar lagi. Tunggu lagi.
Tuan Wei. Shh. Jangan sampai dilihat orang lain. Berpakaian seperti ini dan mengendap-endap, apa rencanamu? Aku ingin menyelinap keluar dari kediaman. Lancang. Beraninya istri tuan kota keluar sesuka hati. Apa pelayanmu tidak memberitahumu? Aku juga terpaksa melakukannya. Tuan Wei, kau tidak tahu saja. Sudah berhari-hari aku di kediaman. Sampai sekarang belum pernah bertemu tuan kota. Aku tahu tuan kota sangat sibuk dengan urusan negara dan sangat kelelahan. Makanya, aku ingin memberi beberapa hadiah saat bertemu tuan kota agar dia merasa senang. Barang apa yang tidak ada di kediaman Ci? Sampai harus beli di luar. Barang-barang di kediaman Ci memang banyak dan bagus. Tapi tuan kota pasti tidak menganggapnya halangkah. Tapi, barang-barang di luar sana berbeda. Pasar rakyat sangat ramai. Ada banyak sekali barang yang seru dan menarik. Oh, selain itu, kisah-kisah aneh dan unik juga tidak terhitung banyaknya. Tuan Wei, aku mohon padamu. Mohon bermurah hati dan biarkan aku keluar. Boleh kan? Hah? Pasar rakyat yang ramai. Kisah aneh dan unik. Seberapa seru? Seberapa aneh? Hah? Itu sangat seru dan sangat aneh. Demi melihat ketulusan hatimu, aku kabulkan permintaanmu. Benarkah? Tapi kau harus mengajakku. Di sebelah sini pasar timur. Kaum bangsawan sering berkumpul di sini. Coba lihat, ada toko kuas, kedai arak, toko perhiasan, dan lain sebagainya. Pokoknya, selangkah apapun barangnya, semua bisa ditemukan di sini. Kalau di sebelah sini, pasar barat. Biasanya rakyat jelata yang mengais rezeki di sini. Dulu lingkungan di sini sangat buruk. Tapi dalam 2 tahun terakhir situasinya sudah sedikit membaik. Makanya toko-toko ini mulai dibuka satu persatu secara bertahap. Jangan-jangan pemandangan di depan mata ini memberi kesan emosional bagi tuan kota. Murid cerdas dan potensial. Tuan Wei ini kan pemimpin pasukan pengawal, tapi kenapa kau terlihat seperti orang yang belum pernah keluar untuk jalan-jalan di pasar? Biasanya urusan dinas sangat padat. Jarang ada waktu luang jalan-jalan di pasar. Kalau begitu Tuan Wei tidak tahu. Jalanan ini bagimu hanya sekedar waktu luang. Tapi bagi banyak orang, ini mata pencarian mereka. Hah? Kau mau beli hadiah untuk tuan kota kan? Menurutku barang ini lumayan. Tuan Wei, kau tidak mau lihat pasar barat lebih lanjut? Hidup mereka sangat tidak mudah. Bukankah ini serunya jalan-jalan di pasar? Tapi pasar timur ini jika dibandingkan pasar barat memang jauh lebih ramai. Kau paham soal ini? Menemaniku jalan tidak berlebihan kan? Tidak berlebihan, sama sekali tidak berlebihan. Urusan satu ini, aku ahlinya. Ayo jalan. Sudah kuduga. Karena kau merasa punya banyak uang, aku akan membantumu. Aku minta maaf, aku sungguh minta maaf Tuan Kota. Aku juga terpaksa melakukannya demi mengambil sedikit uang komisi. Anggap ini dana yang diambil dari rakyat dan dipakai untuk rakyat. Kalau ingin menyalahkan, salahkan Tuan Liu. Siapa sangka dia memberi uang hadiah pernikahanku secara bertahap. Dengan begini, uang sewa sekolah bulan depan sudah aman. Pengeluaran ayah dan Gauran juga sudah aman. Uang kuas dan tinta untuk para murid juga aman. Aku masih bisa sedikit merenovasi sekolah. Tapi kalau sudah punya uang nanti, aku akan kembalikan padamu. Aku janji. Hei, tunggu aku!
Tuan Wei ingin masuk ke dalam. Di tempat seperti ini, kau juga punya kenalan? Punya? Ayo ikut. Silakan masuk Tuan dan Nyonya. 2 tamu kehormatan. Nama tempat ini Gedung Huan E. Meski baru berkembang 2-3 tahun, sudah jadi kedai arak nomor 1 di kota Ling'an. Bagian depan terhubung ke jalan utama, bagian belakangnya aliran sungai yang membelah kota. Mau datang berkuda, jalan kaki, atau naik perahu, semuanya sangat mudah dijangkau. Makanya latar belakang orang yang kemari sangat beragam. Berbagai kekuatan dari seluruh penjuru kota Ling'an, koneksi dan sumber informasi semua berkumpul di sini. Tunggu ya. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Tuan Wei, minum air dulu. Bagus. Selamat datang semuanya di Gedung Huan E. Gedung Huan E kami berbeda dengan kedai arak pada umumnya. Kami tidak hanya menjual bakat seni tapi juga informasi. Inilah kehebatan Nona Hutie, pemilik kedai kami. Siapapun yang bersedia membayar tinggi dan masuk kamar pribadinya bisa mendapat informasi. Ini tradisi terkenal di seluruh kota Ling'an, upacara kursi kehormatan. Menarik juga ya. Ini pertama kalinya aku lihat pelelangan. Yang dilelang kesempatan untuk bertanya langsung. Bagaimana? Tempat ini lebih seru kan? Tuan Wei, kau juga bisa mencobanya. Apa ada hal atau orang yang membuatmu penasaran? Memang apa yang aku tidak tahu? Kita lihat-lihat dulu. Kalau kau tidak menawar, bagaimana aku dapat uang komisi? 10 tahil. Aku tawar 30 tahil. Aku tawar 50 tahil. 80 tahil. Aku tawar 100 tahil. Yang benar saja. 120 tahil. 150 tahil. 300 tahil. Siapa lagi yang berani bersaing denganku? 300 tahil. Tuan Wei, kau menawar 300 tahil. Pasti tidak ada yang berani bersaing lagi. Apa ada lagi yang ingin bersaing dengan tuan muda ini? Siapapun yang menambah, aku tawar 2 kali lipat.
谁把眼泪悄悄掩埋？怎忍心责怪岁月太轻狂？别怕宿命染黄洁白，这凤凰之花为谁而盛开？去诉几次伤，此心不改。原谅却牵挂，坠入一场梦。